Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Viviani. Pada video kali ini kita sudah memasuki bab 17 pada server administration ya teman-teman. Nah, di bab 17 ini kita akan membahas tentang SSH. Nah, yang akan kita pelajari dan akan kita praktikkan nanti adalah yang pertama adalah basic konsep dan praktik sederhana SSH, terus remote server 1 dan server 2, perubahan default port SSH, terus ada allow users pada SSH, terus ada juga konsep private key dan public key, praktik private dan public key from client Ubuntu desktop, konsep autoris, praktik private key dan public key pada host OS dengan putih, terus remote router Ubuntu dari klien Ubuntu desktop dengan public dan private key ya teman-teman, terus disable password authentication, dan yang terakhir adalah SSH again dan SSH add teman-teman. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih SSH itu apa? Nah, jadi SSH itu adalah kepanjangannya itu secure shell ya teman-teman. Dimana ini adalah protokol jaringan yang membuat koneksi aman dan terenkripsi antara dua komputer untuk mengakses sistem jarak jauh, menjalankan perintah terminal, dan mentransfer file teman-teman. Nah, jadi kayak kita tuh bisa ngeremot suatu server gitu teman-teman, gampangnya gitu. Nah, di sini ada dua istilah pada SSH. Yang pertama adalah SSH klien atau si pengontrol. Kayak berarti nanti kita ngontrolnya itu bisa lewat si klien. Nah, di sini pengertiannya itu adalah perangkat atau aplikasi yang digunakan oleh pengguna atau admin untuk mengirim perintah remote. Nah, yang kedua adalah SSH server. Di sini pengertiannya itu adalah komputer atau server yang menerima koneksi dari klien dan menjalankan perintah yang dikirimkan. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke prakteknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa di sini kan kita udah mempunyai host OS ya. Nah, terus host OS-nya ini cuma bisa ngeremot si router Ubuntu teman-teman, karena kan router Ubuntu sama host OS ini udah terhubung, tapi host OS sama klien terus server 1 dan server 2 itu belum terhubung. Nah, biar si host OS ini tetap bisa ngeremot klien terus server 1 dan server 2 itu bisa ngelewatin ini teman-teman, lewatnya router Ubuntu gitu. Nah, kita langsung saja ke prakteknya. Di sini kita ke router Ubuntu. Terus di sini kita akan cek dulu apakah di sini udah ada SSH-nya atau belum dengan perintah sudo systemctl status SSH, terus enter. Masukkan passwordnya. Oke, di sini saya belum mempunyai SSH-nya teman-teman. Nah, untuk nge-installnya kalian bisa menggunakan perintah sudo update dulu. Oke, di sini saya bakalan update si Ubuntu-nya dulu teman-teman, terus nanti baru kita install SSH-nya. Kita update dan perintah sudo update terus enter. Oke teman-teman, jadi sebenarnya itu waktu kita menginstal si router Ubuntu ini kayak waktu di tampilan awal gitu, itu udah ada pilihan kayak kita mau langsung nginstal SSH atau enggak gitu. Nah, tapi karena waktu itu saya tuh enggak ngechecklist, jadi saya belum ada di sini gitu teman-teman. Jadi ini saya baru nge-install. Oke, mungkin di sini saya bisa skip saja. Oke, di sini saya sudah selesai update. Nah, di sini saya bakalan langsung install SSH-nya dengan perintah sudo apt install open SSH min server. Enter. Oke, di sini kita pilih yang Y terus enter. Di sini kita tunggu lagi ya teman-teman. Saya bakalan skip aja di bagian ini. Oke, kemudian di sini kan udah, kita bisa coba cek lagi apakah SSH-nya itu udah nyala atau belum dengan perintah sudo systemctl status SSH. Oke, enter. Di sini belum aktif nih teman-teman. Kita bisa mengaktifkannya dengan perintah sudo
systemctl enable min-now ssh, enter. Terus kita tunggu, terus kita cek lagi statusnya. Oke, di sini udah aktif. Terus kita bisa coba buka putih ya teman-teman. Kita buka putih, kita pakainya putih yang ini, yang exe nya putih biasa. Terus kita masukin IP punyanya router Ubuntu ini teman-teman. Kita bisa cek dulu IP nya berapa. Di sini IP nya itu 137.10. Lalu kita masukin 192.168.137.10. Terus kita langsung saja klik open. Oke, di sini kita pilih yang accept aja ya teman-teman. Terus kita masukkan nama usernya, terus masukkan passwordnya. Oke, kayaknya saya salah ngetik. Oh enggak. Oke, kita udah masuk ke sini, udah masuk ke router Ubuntu-nya. Kita bisa cek dengan host name ctl. Oke, udah nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakalan coba ngeremote server 1 dan server 2 ya teman-teman. Sebelum itu kita cek dulu nih di server 1 sama server 2 itu udah ada SSH-nya atau belum. Di sini saya masuk ke server 1 dulu. Terus kita cek dulu sistem ctl status SSH. Oke, di sini di server 1 udah ada SSH-nya dan itu udah aktif. Kemudian di server 2 kita cek. Oke, di sini belum teman-teman. Di sini saya akan menginstal dulu SSH-nya. Saya bakalan skip dulu di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini punya saya udah ya. Dan untuk cara installnya itu sama seperti yang di router Ubuntu tadi teman-teman. Saya masukkan perintah sudo update dulu, karena punya saya kalau langsung diberikan perintah untuk langsung ngeinstall si SSH itu nggak bisa teman-teman. Terus di sini kita saya nyalain dulu, saya aktifin dulu ininya SSH-nya. Oke, di sini SSH-nya udah nyala ya teman-teman. Terus di sini kita bisa langsung coba untuk ngeremote. Nah, untuk ngeremote server 1 dan server 2 itu saya nggak usah keluar dari ininya juga nggak apa-apa teman-teman. Saya bisa langsung ngeremote lewat si router yang ada di putih ini. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah SSH. Misalnya di sini saya mau ngeremote yang server 1 dulu ya, dimana server 1 itu IP-nya 10.10.10.2 teman-teman. Di sini masukin nama usernya dulu, terus ini tanda @ terus IP-nya, enter. Terus di sini kalau ada kayak ini kalian pilih yang yes aja, terus masukkan passwordnya. Oke, di sini udah berhasil masuk ke server satunya teman-teman. Kemudian saya bakalan coba buat masuk ke server 2-nya dengan perintah SSH 10.10. Namanya dulu, nama user, terus IP-nya. IP pada server 2 itu kan punya saya 10.10.10.3 ya, terus di enter. Terus di sini yes saja, terus masukkan passwordnya, terus udah. Oke, udah nih teman-teman. Kita coba hostname ctl. Oke, di sini kita udah masuk ke server 2. Nah, kemudian saya juga bakalan coba untuk melakukan remote pada kliennya ini teman-teman. Oke, di sini kalian bisa buka dulu klien Ubuntu-nya, lalu kalian buka terminalnya teman-teman. Buka terminal. Oke, buka terminalnya, terus kalian bisa langsung masukkan perintah yang seperti tadi. Di sini saya bakalan masuk ke server satunya dulu. Oke,
Oke, di sini kalian bisa masukkan perintah yang kayak tadi ya teman-teman. SSH, terus nama servernya, terus nama terus IP-nya. Di sini saya mau ngeremote si server 1 dulu. Di sini pilih yes. Terus masukkan passwordnya, lalu enter. Oke, di sini kita bisa host name CTL. Kita udah di server 1 teman-teman. Kemudian kita coba yang satunya. Kalau kalian mau nambah halaman yang kayak gini, kalian bisa pilih yang ini nih teman-teman, yang tanda panah, enggak, tanda plus di samping kiri ini. Oke. Terus kita masuk ke server 2 nya dengan perintah SSH, terus nama usernya, terus IP-nya, terus yes, passwordnya. Oke, di sini kita udah berhasil buat masuk buat ngeremote si server 1 dan juga server 2 teman-teman. Nah, oke, yang selanjutnya itu adalah perubahan default port ya teman-teman. Nah, dengan di default portnya SSH itu kan 22. Nah, mungkin semua orang itu udah tahu bahwa default portnya SSH itu 22. Nah, jadi kita bisa merubah default portnya SSH ini biar nanti kayak nggak semua orang bisa masuk ke server itu gitu teman-teman, karena bisa aja nanti ada serangan brute force, yaitu kayak serangan upaya percobaan untuk login ke suatu VM gitulah teman-teman. Nah, kita di sini bisa langsung saja ke server 1 ini teman-teman. Di sini kalian masuk ke root dulu ya, karena ini Debian jadi harus masuk ke root dulu. Terus masukkan perintah echo /etc/ssh/sshd, terus bisa langsung tab aja, terus nanti bakalan ada ini lanjutannya, terus enter. Nah, di sini pada portnya ini kan defaultnya 22. Nah, di sini saya bakalan ganti jadi misalkan 2221 terus ctrlx y enter. Kemudian bisa restart dengan perintah system ctl restart ssh. Oke, udah nih teman-teman. Kemudian kita bisa coba exit dulu dari sini, dari server 1 ini. Exitnya tuh dengan perintah gini ya, exit. Terus kita coba lagi masuk ke server 1 ini dengan perintah ssh vv, terus tanda add ini, terus IP-nya. Nah, lalu kalau tadi kan cuma kayak gini, terus kita bisa langsung masukkan. Nah, di sini kita karena tadi udah ngerubah port SSH-nya, jadi kita tambahin min p, lalu kita tambahin port SSH yang tadi, terus kita enter, terus masukin passwordnya, terus enter lagi. Oke, di sini kita udah berhasil masuk ke server 1 menggunakan port yang udah kita ubah tadi teman-teman. Nah, kita lakukan hal yang sama juga pada server 2 ini. Kita di sini masukkan perintah sudo nano system ctl sudo nano /etc/sshd, terus tab, terus di sini masukkan passwordnya. Oke, di sini portnya itu bisa diganti juga ya teman-teman. Di sini saya bakalan ganti jadi 2222, terus ctrlx y enter. Terus kalian bisa masukkan perintah sudo sshd min t ini untuk ngecek apakah ada yang salah atau enggak. Terus bisa langsung di restart dengan perintah sudo system ctl restart ssh, terus enter. Terus kita coba keluar. Nah, oke teman-teman, di sini saya udah masukin min p 2222, itu portnya sih server 2 ini ya, port SSH server 2. Terus di sini kita masukkan passwordnya, terus kita enter. Oke, di sini kita udah berhasil untuk masuk ke dalam server 2 teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu kita adalah
melakukan allow users pada SSH. Jadi nanti yang bisa masuk ke server 1 ataupun server 2 itu cuma user tertentu, teman-teman. Oke, saya bakalan bikin usernya dulu di server 1 ini. Kita bisa masuk ke root dulu, sudo min lalu masukkan sandinya. Oke, di sini kita bisa masukkan perintah add user untuk server 1. Di sini saya bakalan bikin 2 user baru, yaitu user 1 dan user 2. Terus yang server 2 ini saya bakalan bikin 2 user juga, tapi namanya itu pengguna 1 dan pengguna 2. Nah, di sini kita tambahin user 1, enter, terus di sini kita masukin sandinya, terus kita konfirmasi lagi sandinya. Oke, di sini kita enter saja karena saya nggak perlu itu. Terus bikin lagi ya, tapi namanya user 2. Oke, enter. Terus bikin sandi lagi, konfirmasi sandinya. Oke, di sini enter lagi, terus ya. Oke, udah. Terus kita bikin yang di server 2 nya ini, teman-teman. Oke, pengguna 1 udah, terus kita bikin lagi yang pengguna 2. Oke, udah semua ya, teman-teman. Di sini kita kembali ke server 1. Kemudian di server 1 ini kita masuk ke yang tadi pico /etc /sshd terus tab, terus kita enter. Nah, di bawah sini, di bawahnya port ini kita bisa tambahin allow user atau enggak di atasnya aja, di atasnya port ini, teman-teman. Saya tambahin allow user users user 1, terus ctrl x y enter. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah sudo system system restart SSH. Oke, terus enter. Terus kita keluar dari sini, kita keluar dari server 1, terus kita masuk lagi ke server 1 ini. Nah, tapi di sini yang VV-nya ini nama usernya kita ganti dengan user 1. Oke, terus enter. Terus kita masukkan passwordnya, teman-teman. Nah, di sini bisa kan? Nah, gimana kalau kita masuknya itu pakainya yang user VV itu, teman-teman? Apakah bisa juga? Kita masukkan passwordnya. Oke, di sini itu nggak bakalan bisa ya, karena tadi kan yang bisa masuk ke server 1 itu cuma si user 1 doang, teman-teman. Nah, di sini kita juga bakalan coba yang lain. Kita juga bakalan coba di server 2 nya ini. Kita udah masukin ininya, kita udah bikin user 1 dan user 2 atau pengguna 1 dan pengguna 2. Kita masukin perintah sudo nano /etc /sshd enter. Oke, kita tambahin juga di sini. Oke, tapi di sini pada user 2 ini saya bakalan langsung nambahin yang user utamanya saya, teman-teman. Di sini berarti PV, terus tambahin lagi yang pengguna 1-nya.
Berarti yang nggak punya akses buat masuk ke server 2 itu cuma si pengguna 2, teman-teman. Terus di sini ctrlx y enter, terus sudo system ctl restart, terus enter. Oh, ssh, oke, enter. Terus kita keluar, terus kita coba masuk lagi. Di sini kita ganti jadi pengguna 1 untuk namanya ya. Terus kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita udah berhasil masuk ya teman-teman. Nah, tapi gimana kalau kita pakai yang pengguna 2, teman-teman? Apakah bisa juga pengguna 2? Oke, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini nggak bakalan bisa ya, karena kan tadi yang bisa masuk ke server 2 itu cuma si pengguna 1 dan user utamanya doang, teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah konsep private dan public key ya, teman-teman. Nah, saat kita menggunakan SSH itu ada dua metode authentication, yaitu menggunakan password dan juga private dan public key, teman-teman. Nah, karena tadi kan kita udah mempraktekkan yang menggunakan password. Nah, sekarang kita bakalan coba praktekin yang menggunakan private dan public key, teman-teman. Nah, private dan public key ini kayak lebih aman gitu loh. Jadi karena nanti itu bakalan dimintain passwordnya lagi gitu, teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita akan melakukan praktiknya. Nah, di sini kita cek dulu nih apakah si klien Ubuntu ini bisa melakukan ping google.com. Nah, kita cek pada resolve-nya dulu, sudo nano /etc /resolve.conf. Oke, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini pada nama servernya ini kita kasih tanda pagar di depannya. Terus kita tambahkan name server 8888. Oke, ctrlx y enter. Kemudian kita coba ping 88 dulu nih. Oke, udah berhasil. Coba ping google.com. Oke, udah berhasil juga ya teman-teman. Nah, untuk membuat public key dan private key-nya itu dengan perintah ssh min key kian, terus enter. Nah, terus di sini kita enter aja nih. Nah, terus di sini kita harus memasukkan passphrase-nya, nah, teman-teman. Nah, passphrase ini tuh mirip kayak password gitu, teman-teman. Tapi passphrase ini lebih aman gitu loh gampangnya. Terus kita masukin dulu passphrase-nya, terus kita konfirmasi lagi. Terus enter, terus oke, udah. Nah, oke, di sini saya sudah mempunyai private dan juga public key. Nah, ID underscore RSA ini adalah private key. Nah, terus yang ada bob-nya ini berarti public key ya, teman-teman. Nah, di sini saya bakalan nge-copy private dan public key yang ada di klien Ubuntu ini ke server 1 dan server 2 nih, teman-teman. Oke, karena tadi pada server 1 itu masih menggunakan nama user 1 atau user yang bisa masuk ke server 1 itu cuma 1 doang. Di sini saya bakalan tambahin ya, teman-teman. Mungkin di sini saya bakalan skip aja. Nah, untuk nge-copy-nya itu kalian bisa menggunakan perintah copy ssh min copy min id, lalu masukkan nama usernya. Di sini saya bakalan copy ke user 1 dulu atau ke server 1 dengan perintah dengan user 1, terus add, lalu tambahin IP-nya, lalu portnya teman-teman jangan lupa, terus enter. Oke, di sini kita masukkan passwordnya. Oke, udah. Terus kita tambahin juga di server 2 nya, teman-teman.
enter, terus kita masukkan passwordnya. Oke, di sini udah. Oke, di sini saya udah nge-copy yang ke server 1 dan juga server 2. Di sini saya bakalan coba exit dulu. Terus kita coba masuk lagi. Oke, di sini kita bakalan dimintain passwordnya, teman-teman. Kita bakalan dimintain password yang tadi kita bikin, kita masukin aja. Terus kita pencet yang unlock. Oke, kita udah berhasil masuk ke user 1 ini, teman-teman. Gimana kalau yang user 2 ini ya? Kita coba lagi. Oke, di sini kita bakalan langsung masuk karena tadi kita udah masukin passwordnya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu adalah konsep autorist, teman-teman. Setelah tadi kita melakukan copy public dan private key pada server 1 dan server 2, itu bakalan kesimpannya di autorist key ya, teman-teman. Nah, buat ngeceknya itu kalian bisa masuk ke server 1 dulu. Lalu kalian di sini masukkan perintah ls min la, lalu enter. Di sini ada ssh nih, teman-teman. Terus kalian cd.ssh, terus enter. Terus kalian ls. Nah, di sini ada namanya autorist key ya, teman-teman. Autorist key. Terus kita bisa get auto reset key, terus enter. Nah, di sini adalah yang tadi di ini, teman-teman. Ini adalah kopian dari klien Ubuntu-nya. Terus kita cek juga di sini. Clear dulu. ls min la, terus cd.ssh, lalu ls. Oke, di sini juga ada, teman-teman. Kita bisa lihat auto. Oke, di sini juga sama ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa cek pada klien Ubuntu-nya. Terus kita cd.ssh, terus enter, lalu ls. Oke, terus kita get id, terus underscore rsa dot oh, saya salah. Oke, kita bisa cocokin ya. Di sini A-nya ada 4, terus B. Oke, di sini juga sama. Terus yang ini juga sama ya, teman-teman. Oke, jadi gitu. Nah, yang selanjutnya itu bentar. Praktik private key dan public key pada HostOS dengan putih. Nah, untuk membuat private key dan public key pada HostOS dengan putih, kalian harus memiliki putih yang gen ini nih, teman-teman. Kalian bisa download aja ya di Google, di Chrome ya, teman-teman. Nah, kalau kalian udah, kalian bisa klik open. Putih. Terus kalian itu pilihnya yang putih gen ini ya, teman-teman. Kalau kalian mau tahu cara downloadnya, kalian bisa ke sini. Terus kalian pilih yang putih.org ini. Lalu kalian pilih yang putih landing page ini ya, teman-teman. Kalian tunggu, terus klik yang ini, download page for the latest version. Oke, terus di sini kalian bisa pilih yang RSA and DSA key generation utility, teman-teman. Saya pilihnya yang ini ya, yang 64x86 byte ya, teman-teman. Oke, karena saya udah punya, di sini saya bakalan langsung praktekin. Di sini kalian pilih yang type of key to generate-nya itu pilih yang RSA, terus pilih yang generate. Lalu kalian bisa gerakin kursornya ini biar tambah cepat ini ngebuatnya. Oke, yang pertama kita bakalan bikin yang public key dulu nih. Nah, di sini kalian bisa save public key, terus kalian pilih mau simpan di mana. Di sini saya udah nyiapin foldernya ya, teman-teman. Udah nyiapin folder untuk ini. Di sini kalian bisa pilih aja folder di mana kalian mau nyimpan si public key-nya ini. Terus kalian masukkan namanya public. Oke, terus save.
Nah, kemudian kita juga bisa bikin yang save private key-nya ini teman-teman, tapi kita harus ini dulu nih, kita harus ngisi passphrase-nya dulu. Kita isi, kalian tahu kan passphrase itu apa? Passphrase itu seperti yang tadi saya bilang, kayak password gitu sih, mirip-mirip lah. Terus kalian save private key, terus di sini kalian simpan di mana kalian mau. Oke, di sini. Terus kalian kasih nama. Oke, save. Nah, setelah tadi kalian membuat private key dan public key, kalian bisa coba masuk ke Ubuntu-nya. Ke putih, tapi putih yang biasa ya teman-teman. Terus kita buka, terus di sini kita masukkan IP milik Ubuntu router, terus kalian open, lalu di sini masukkan nama user. Oke, lalu di sini kalian bisa coba ls-la, nah lalu cd.ssh, lalu di sini kalian ls. Nah, di sini ada auto reset key ya teman-teman, auto reset key. Nah, di sini kita bisa lihat pada auto reset key-nya itu masih kosong nih teman-teman. Nah, jadi biar ada isinya, kita bisa ngedit dulu. Kita bisa ngedit dengan perintah. Kita harus ngedit dulu nih dengan perintah sudo nano, terus auto reset key, terus masukkan passwordnya. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa di auto reset key itu masih kosong ya. Nah, di sini kalian bisa buka file explorer, lalu kalian buka SSH yang tadi, kemudian kalian pilih yang public key yang tadi kalian bikin teman-teman. Lalu kalian bisa pilih yang notepad ini, notepad. Lalu kalian buka, di sini kalian bisa copy semuanya aja, ctrl-c, lalu kalian buka lagi ininya, terus kalian bisa klik kanan. Untuk sini kita di depannya itu harusnya dikasih ssh-rsa dulu teman-teman. Sebentar, saya ganti dulu. Saya tambahin dulu ini. Nah, di sini tambahin ssh-rsa lalu spasi. Kemudian di sini itu kita hapus nih. Kita hapus ini. Oke, kita hapus. Kita sisain satu spasi ya, terus kita hapus lagi. Kayak biar nggak ada jaraknya gitu sih. Nah ya, terus kita hapus lagi. Oke, kalau udah hasilnya itu bakalan jadi kayak gini ya teman-teman. Kalau kalian bisa ctrl-x, y, enter, terus kalian sudo systemctl restart ssh, lalu enter. Oke, udah. Kemudian kalian bisa coba keluar dari putih dulu, lalu kalian masuk lagi ke putihnya. Di sini masukkan IP milik routernya. Lalu di sini kalian pilih yang kategori ini teman-teman. Kalian lihat ke kategori, lalu kalian pilih yang SSH ini, lalu pilih yang tanda plus di sampingnya, lalu kalian pilih yang out, terus klik tanda plus lagi, terus pilih yang credentials ini, terus kalian di sini masukkan private key yang tadi teman-teman, yang tadi kalian bikin. Terus kalau udah kalian open, di sini masukkan nama usernya. Nah, di sini kita bakalan dimintain passphrase-nya teman-teman. Di sini kita masukin saja passphrase-nya. Terus kita login. Oke, di sini kita udah masuk ke router Ubuntu-nya teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah remote router Ubuntu dari klien Ubuntu desktop dengan public dan private key teman-teman. Oke, tadi kan saya udah
bikin atau ngeinstall SSH pada router Ubuntu ya. Jadi kita nggak usah ngecek lagi nih. Di sini langsung saja buat ngecopy copy public dan private key yang ada di klien Ubuntu ke router Ubuntu teman-teman dengan perintah copy SSH min copy min ID, lalu nama usernya, terus add, terus IP-nya 192.168.137.10. Terus karena partnya belum diganti jadi nggak usah. Terus kita pilih yes, lalu kita masukkan passwordnya, terus enter, terus udah nih. Oke, terus kita coba masuk ke router Ubuntu melalui klien ini dengan perintah SSH, terus add, masukkan IP-nya, enter. Oke, di sini kita coba ls min la, lalu kita cd.ssh, lalu ls. Oke, di sini udah ada auto disknya, Oke, udah ya teman-teman. Nah terus kita juga bisa lakukan hostname ctl, terus enter. Oke, udah. Terus yang selanjutnya itu adalah disable password authentication, teman-teman. Oke, di sini kalian bisa masuk ke klien Ubuntu lagi, lalu kalian bisa keluar dari server ini, atau enggak kita tambahin halaman baru aja, kita tambahin halaman, lalu kita masukkan perintah SSH nama server. Kita ngeremote yang user 1 atau server 1 dulu nih. Partnya oke, enter. Oke, di sini udah langsung masuk. Terus di sini kita bakalan kita bakalan ngedisable authentication-nya, teman-teman. Kita masuk ke root dulu. Terus masukkan perintah echo/etc/ssh/sshd. Oke, di sini kita ctrlw, lalu kalian cari yang password authentication, terus enter aja. Nah, di sini kita udah ketemu. Terus di sini kita hilangin pagarnya, lalu kalian ganti yang yes ini jadi no, terus ctrlx enter, lalu kita lakukan sistem ctl restart SSH, lalu enter. Oke, udah. Terus kita lakukan hal yang sama juga pada server 2 nya. Kita login dulu, kita remote dulu si server 2 nya. Jangan lupa untuk masukkan portnya ya. Terus masukkan sandinya, kita ctrlw, kita cari password authentication. Oke, di sini kalian hapus tanda pagarnya sama seperti tadi. Terus yang yes ini diganti jadi no, terus ctrlx enter, lalu kita restart dengan perintah sudo system ctl restart ssh, terus enter. Oke, kemudian kita bisa coba buka putih, lalu kita bisa coba remote server 1 dan server 2 nya ini, teman-teman, dengan perintah ssh. Terus misalnya yang server 1 user 1.10 add ya, terus min p, jangan lupa untuk portnya. Nah, di sini itu bakalan permission denied, teman-teman, karena tadi kita udah mendisable si password authentication-nya. Terus kita bisa juga coba untuk yang server 2 nya. Saya belum pernah ini kah? Oke, di sini hasilnya juga sama ya, permission denied, teman-teman.
Oke, yang selanjutnya itu adalah SSH dan SSH add teman-teman. Nah, karena kan kita sebelumnya kan udah melakukan passphrase gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nge-restart gitu, terus nanti kita login lagi, kita bakalan dimintain passphrase-nya lagi teman-teman. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu nggak nyaman kalau dimintain passphrase-nya lagi, atau misalkan orang itu tuh lagi kayak buru-buru terus malah dimintain passphrase-nya lagi, itu kan bakalan menghambat atau memperlambat gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan kayak biar si passphrase ini nggak ada gitu loh, kita bisa masuk ke Ubuntu client, kita langsung aja masuk ke Ubuntu client. Nah, pada Ubuntu server 1 ini kalian bisa tambahin keluar dulu dari ini, coba keluar dari root dulu, terus di sini kalian masukin ssh min agent /bin /bash. Oke, lalu ssh min add. Oke, udah teman-teman. Kemudian kita juga bisa lakukan hal yang sama pada server 2 ini dengan perintah ssh min agent lalu /bin /bash, lalu enter, terus ssh min add. Oke, udah nih teman-teman. Nah, jadi mungkin nanti ketika kalian udah nge-close si klien ini atau enggak kita udah nge-restart semuanya, itu bakalan enggak dimintain passphrase-nya lagi gitu teman-teman. Kayaknya sih kayak gitu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.